tentang bahasa Indonesia ya. Oke, dalam kegiatan kali ini akan menampilkan eh, pemateri dari guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Magelang, yaitu Bapak Arif Wicaksono. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Cukup? Baik, sebelum Amin. ke materi, eh, ada sedikit sambutan dari Bapak Pakar Kurikulum Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yuni dan para siswa sekalian. Sebelum dimulai acara pendalaman materi yang pada malam hari ini kita belajar bahasa Indonesia, ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan TKA. Jadi kalian sudah sebagian besar menerima surat pernyataan kesanggupan ya dari orang tua atau walinya pada saat acara kemarin. Bagi yang belum menerima, nanti silahkan menghubungi wali kelas masing-masing. Kemudian apabila kesulitan, kami nanti juga akan men-share dalam bentuk file PDF. Sehingga nanti kalian bisa print sendiri. Kemudian nanti kalau sudah diterima, silahkan berkonsultasi atau rembuk-rembuk, omong-omong dengan orang tua masing-masing tentang mata pelajaran pilihan yang akan dipilih. Selain itu, silahkan nanti kalian juga berkomunikasi dengan guru BK masing-masing. Jadi nanti kalau sudah mendapat pilihan sesuai yang diinginkan, nanti petunjuk-petunjuk akan kita share lewat link ya besok ya. Berkas fisiknya silahkan kalian tanda tangani dan ditandai orang tua, kemudian dikirimkan ke sekolah. Semisal tidak bisa ke sekolah karena mungkin ada yang sedang PKL atau dan lain sebagainya, silahkan dititipkan atau melewati saudaranya atau orang tuanya. Sampaikan ke sekolah. Kemudian sebelum itu berkasnya silakan di-scan dan juga dilengkapi dengan foto ya. Foto 2x3 seperti yang kemarin sudah diumumkan. Nanti foto dan scan surat pernyataan itu silahkan dikirim melalui link. Linknya insya Allah besok akan kita bagikan. Jadi sementara silahkan kalian isi dulu, kemudian nanti konsultasi dengan guru BK bisa lewat WA atau bisa datang ke sekolah langsung. Kemudian nanti kalau sudah mantap menentukan pilihan, silakan di-scan, scan dan scan fotonya nanti dikirimkan lewat link. Paling lambat tanggal 19. Nanti kalau ada sesuatu, segala sesuatu yang ada kesulitan, bisa berkonsultasi dengan kurikulum atau melalui wali kelas. Sementara itu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom chat ya. Eh, Waktu selanjutnya akan kita lanjutkan untuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Pak Arief Wicaksono. Saya kira demikian Pak Yuni. Saya kembalikan ke Pak Yuni selaku hostnya. Terima kasih kepada Bapak Gunawan atas informasinya. Tadi anak-anak jangan lupa segera tentukan mata pilihannya apa, kemudian nanti di-scan. Jangan lupa juga siapkan foto ya. Oke, bagi yang tadi sudah tidak sabar untuk belajar bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar bersama Bapak Arif Wicaksono. Bapak Arif, apakah sudah siap? Siap dong, Pak Yuni. Oke. Di. Oke, sampai jam 9 nanti silakan anak-anak bisa belajar Siap. bersama dengan Bapak Arif. Kepada Bapak Arif, saya persilahkan. Monggo.
Oke, terima kasih Bapak Yuni. Ini kameranya kok nggak bisa dibuka ya? Oh, sebentar. Apa nggak usah dibuka aja biar nggak kelihatan wajah saya gimana? Posturnya. Wah, nanti gantengnya nggak kelihatan, Pak. Dibuka kamera, Pak. Coba. Amin, ya Allah, Sekarang coba. amin. Oke, Oke. Sip. tuh, nggak bisa lagi Pak Yuni. Sekarang. Oke. Nah, Sebentar, sebentar. bentar. Pak Arif masih ada trouble dengan video. Kok nggak bisa ya? Cek. Kalau sulit mungkin videonya dimatiin aja nggak apa-apa Pak Richard. Bapak Yang itu penting bukan share screen aja. speaker page. Assalamualaikum. Gitu ya? Nggak usah. Sebentar, sebentar. Ya. Oke, sebagai sambil nunggu Pak Arif siap, sebagai informasi untuk bahasa Indonesia ini nanti akan dilaksanakan pada hari pertama ujian TKA, waktunya 45 menit. Untuk jumlah soal belum diketahui, tapi 50 Pak waktu Yuni kalau mengerjakan nyampe. 45 menit dalam TKA nanti ya. 10 soalnya. Wah, sepertinya tidak bisa Pak Yuni. Ini kenapa kok kembali lagi ya? Ini sudah bisa sekarang? Oh, sudah. Oke. Sudah Belum. terlihat gantengnya atau belum? Wah, udah Sudah. ganteng, Ud- ganteng Sudah, Pak. maksimal. Ganteng Sudah, belum itu, Pak Pak. Arif. Sudah, Sudah. Pak, sudah, Pak. Sudah. Nggak Waduh, lihat waduh, ganteng waduh, lagi, Pak. Ganteng Hilang lagi. lagi, waduh, Pak. waduh, Belum waduh, ada. waduh, Astagfirullah. waduh, waduh. Pak, udah hilang lagi, Pak. Nah, Sampun, Ini sampun. gantengnya ampun, Pak. siapa nih? Jangan Hitam, Pak. Hitam. klimis. Oke dan oke. Hitam. Mbak Handsome. Kenapa minta ini ya, Pak ya? Sebentar, minta. Nggak asik kalau nggak kelihatan. Share screen-nya belum, Pak Arif? Cara screen aja. Oke, sudah kelihatan. Oke, sepertinya tidak bisa kameranya. Mohon maaf ya, anak-anakku. Oh, tidak. Jadi Ya. kita langsung ke ini aja lah, share screen saja. Tapi sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tujuh selamat malam. malam anak-anakku Waalaikumsalam. semuanya. Selamat 668. Oke, yang berbahagia semuanya. Terima kasih sebelumnya untuk hostnya yang luar biasa. Dede minta tolong Pak Yuni untuk ditemani. Saya kalau sendirian takut. Nanti kalau Siap. ada yang tidak memungkinkan bisa di backup sama Pak Yuni. Kemudian Aduh. eh, apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah Oke. baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Dan mohon untuk tidak ini ya, diorek-orek ini apa namanya, share screen saya. Pak Arief mungkin bisa ditutup lagi. Kemudian waktu share screen Fahri M apa? annotated-nya jangan dicentang Fahri gitu, Pak. Fahri M apa itu Pak? Share Pino itu, Pak, Pino. screen. Annotate-nya jangan dicentang, coba. Atala, Pak. Itu Atala, Pak. Wah, Fahri ngawur. Atala. Plentong iki plentong wis plentong. Pak Andi. Rahasia ngawur. Yang di mana Pak ya? Sebentar, share Share. di Ada annotate gitu ke centang nggak? annotate-nya. Nggak ada ini Pak, nggak ada keterangan. Oh iya, bentar. Nggak ada ya? Nggak ada keterangan annotate. Iya, ilah. Coba lagi ya Pak Yuni ya. Share screen, terus. Nggak ada keterangan annotate-nya. Nggak ada ya? Sebentar. Apa Pak ini? Buka di host-nya kah? Kalau keterangan tadi kayaknya di host Pak. Yang bisa apa namanya? Saya nggak membutuhkan ini Pak annotate-nya. Dimatiin aja nggak apa-apa. Ya, Kalau itu yang bisa. bisa itu yang share screen, Share Pak, ya. screen. Yang Oke. bisa. Sebentar cari dulu. Restu Pak, restu aneh-aneh, restu. Restu. Sebentar. Kok nggak ada ya Pak ya? Restu MC coret-coret dan gendut MC. Sama Ubay. Saya cari tidak Itu pasti coret-coret Pak rahasia MC. annotate-nya. Gendut. Saya coba Centang. share screen saya coba ya. Coba. Oke. Annotate-nya. Oh, ini. Oh, coba sekarang bisa nggak annotate-nya? Orang Tidak. kena coret-coret. Oh. Tidak Pak, bisa. ini nek lewat YouTube gimana, Pak? Radit di kafean itu Pak, coret-coret Radit. Ya Allah, Radit. Javier diam Javier. Coret-coret Pak. Pak, ini disable. Oh, ada sebentar. Tunggu, Pak. Nah, itu. Nek lewat YouTube gimana, Pak? Pak itu kok dicoret-coret Pak. Sudah Radit. Pak Haji, coret-coret, Pak Haji. Teman-teman jangan vandalisme dong. Teman-teman. Teman-teman jangan vandalisme. Teman-teman jangan rusuh, teman-teman. Jangan rusuh, jangan rusuh. Betul Pak. Jangan rusuh, Kaca Pak. teman-teman. Abdul Ki Kaca Pak. Abdul Ki. Abdul Semuanya Pak. diam. Sudah. Ada Abdul Ki Cerewet, Kaca woy. Pak. Sepertinya bisa. Bentar. Oh, diam tuh. Saya mute semua dulu. Mohon tenang. Oke, kayaknya Pak Arief di unmute lagi. Oke, sudah aman Pak Yuni Oke. sudah. Oke, sip. Yuk, kita mulai. Nanti kalau ada yang tanya, silakan raise hand Raise hand atau ya. chat ya. Oke, lanjut ya.
Oke, semoga Siap. semuanya sehat dan semangat ya untuk belajar karena malam kita tahu bahwa malam hari ada godaan yang begitu besar, apalagi Zoom, di sebelahnya ada bantal, ada kasur, sekali diletakkan bablas begitu ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kalian semua, anak-anakku semua, untuk Zoom hari ini. Ini adalah bukti kalau kalian tuh semua memang hebat dan punya niat kuat sebenarnya, begitu. Terus eh, kira-kira ini berapa ya Pak yang sudah masuk ya Pak? Sudah mewakili Ini ada 360-an. 160 ya? Ya nggak apa-apa lah. Yang saya harapkan malah yang ini PKL juga Pak. Yang PKL kan besok datang terus langsung nggak ada waktu begitu ya. Saya harap yang PKL bisa ikut dalam Zoom ini semuanya kalau bisa begitu ya. Baik, eh sebelum saya mulai, ya saya terima kasih juga kepada Pak Gunawan yang saya hormati telah menyediakan kesempatan ini sehingga pembelajaran TKA yang harusnya lebih maksimal bisa terlaksana karena ada kesempatan seperti ini. Kemudian eh, sebelum ke soal, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang ada, terutama permasalahan pada pembelajaran atau pengerjaan soal bahasa Indonesia. Mungkin kalau matematika atau bahasa Inggris mungkin lain, cuman kalau bahasa Indonesia yang paling kita sangat konsen ke situ adalah terkait membaca atau literasi. Begitu. Maka dari itu, di kesempatan ini saya coba untuk membuat sebuah eh, judul dengan bedah soal asah nalar. Nanti seperti apa nalar kita untuk bisa diasah agar nanti bisa mengerjakan soal dengan baik, termasuk di dalamnya adalah membaca. Jadi hal yang paling utama dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia itu adalah mau untuk membaca. Begitu. Harap kalian semua bisa memahami ini. Untuk bedah soal sendiri itu eh, bermakna membuka sebenarnya, memahami soal secara mendalam. Jadi bukan hanya mencari jawaban yang benar atau yang salah yang mana, itu siswa sebisanya diajak berlatih untuk berpikir sistematis, menganalisis teks, dan melihat pola pertanyaan. Artinya, jangan buru-buru ke dalam menjawab pertanyaan, tapi pahami dulu teksnya dan terutama maksud pertanyaannya apa, begitu. Karena dari kemarin atau dulu-dulu itu memang permasalahan klasiknya memang seperti itu. Jadi anak pertama yang jelas membacanya agak kurang atau tidak semangat dalam membaca karena sudah melihat teksnya begitu banyak. Kemudian eh, mereka hanya menjawab asal-asalan saja atau hanya menjawab ya sekecekeli begitu tanpa harus bisa memahami teks yang ada di dalamnya atau maksud dari pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh si pembuat soal. Kemudian siswa dalam hal ini bedah soal itu siswa diajak berlatih untuk berpikir sistematis juga, menganalisis teks juga dan melihat pola pertanyaan juga gitu. Kemudian untuk yang A tadi, nah, ah, saya berikan beberapa contoh terkait dengan membuka dan memahami soal secara mendalam, bukan hanya mencari jawaban benar saja, tapi harus bisa memilih mana jawaban yang paling tepat. Contohnya seperti ini. Meskipun ada sebuah teks, meskipun transportasi online memudahkan pengguna, tetap harus berhati-hati agar tidak tertipu. Ini soal sederhana. Kalau soal TKA semuanya seperti ini enak nih.
gitu ya. Tapi kalau kalau yang saya tahu, yang saya baca itu ternyata agak banyak teksnya. Nanti kita lihat. Meskipun transportasi online memudahkan, pengguna tetap harus berhati-hati agar tidak tertipu. Pertanyaannya adalah apa pesan utama teks tersebut? Nah, jawabannya adalah transportasi online perlu digunakan dengan hati-hati. Tapi biasanya kalau terburu-buru, siswa itu bisa memilih B, padahal pesan utama dari kata hati-hati atau berhati-hati. Gitu. Oke. Bisa ini enggak? Bisa dibayangkan enggak? Jadi kalau kalian membuat mengerjakan sebuah soal itu biasanya relatif kalau bahasa Indonesia itu membacanya agak kurang. Jadi silakan besok kalian semangat untuk membaca itu dulu lah. Yang jelas itu dulu. Kalau kalian sudah bisa membaca atau semangat membaca, insya Allah nanti dalam pengerjaan soal akan bisa memilih jawaban yang mana yang paling tepat. Karena bahasa Indonesia opsi jawabannya biasanya itu semuanya benar, cuman mana yang paling benar, begitu itu yang paling sulit. Itu contoh yang tadi, yang pertama, yaitu membuka dan memahami soal secara mendalam tanpa apa namanya menjawab asal-asalan. Kemudian yang B, yaitu berpikir sistematis dan menganalisis itu juga penting dalam menjawab pertanyaan. Saya ingin menyampaikan ini terlebih dahulu karena memang permasalahan utama itu bukan pada soal, sebenarnya pada hal ini sebenarnya. Maka saya harus mau tidak mau harus menyampaikan ini dulu. Contoh B, siswa diajak berlatih berpikir sistematis, menganalisis teks dan melihat pola pertanyaan. Jadi kalau saya menyampaikan seperti ini itu berlaku juga untuk soal-soal yang nanti kalian akan dapat di TKA ya. Jadi sama pelakuannya gitu. Terus ada sebuah teks, banyak siswa merasa pusing saat belajar terlalu lama di depan gawai. Namun gawai juga mempermudah mereka mencari sumber belajar. Pertanyaannya, apa pola hubungan antara ide dalam teks di atas? Jawabannya adalah pertentangan karena ada apanya ya. Ada yang membuktikan bahwa itu adalah pola pertentangan kan gitu. Namun kan gitu ya. Namun nah, ini pertentangan nih. Tapi jangan terburu-buru hanya melihat kata gawai loh ya. Tapi pahami dua ide dalam teksnya. Dua idenya apa? Yang dipisahkan oleh konjungsi namun. Banyak siswa merasa pusing. Gawai mempermudah mereka mencari sumber belajar. Itu dua idenya. Kemudian kata kuncinya yaitu namun. Menunjukkan pertentangan jelas. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pertentangan. Gitu. Itu cara untuk berpikir sistematis dan menganalisis teksnya. Kalau ini kayaknya gampang karena teksnya sedikit. Nah, itu nanti kalau kalian ketemu dengan yang panjang-panjang, tetap semangat, harus baca. Itu kuncinya. Begitu ya. Lanjut. Nah, yang tadi yang saya sampaikan di judul atau hal yang ingin saya sampaikan ada asah nalar. Itu juga penting untuk disampaikan juga. Melatih asah nalar itu melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis menghadapi soal bacaan. Kritis itu tidak menerima informasi begitu saja, tapi menimbang kebenaran dan relevansinya sehingga jawaban bukan sekedar tebakan. Sekali lagi, jawaban itu bukan sekedar menebak saja, tapi harus berpikir kritis gitu ya, menimbang kebenaran, kemudian relevansinya apa. Jadi nanti ketemu jawaban yang bukan hanya tebakan itu seperti apa. Kemudian yang kedua terkait asal nalar itu adalah logis. Logis itu jelas masuk akal, diterima oleh akal. Jadi kalau ada jawaban yang tidak atau opsi jawaban yang tidak masuk akal ya jangan dipilih. Pengalaman kemarin ketika ada ujian-ujian semester begitu ya, di soal bahasa Indonesia 30 menit
mengerjakan selesai ketika pas ini ya Google Form. Ternyata dilihat jawabannya ya begitu, begitu ya. Jadi tolong itu juga di garis bawahi terkait dengan kritis dan logis. Kemudian ada lagi terkait asa nalar yaitu analitis. Analitis itu memecah persoalan dan mencari hubungan antara bagiannya sehingga solusinya itu lebih tepat. Jadi analitis itu kalau ada soal, kalian coba untuk mencari permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam soal tersebut, kemudian cari hubungannya antar bagian-bagiannya. Itu juga membuat kita memahami sebuah teks yang panjang. Jadi kadang kalau kita menemukan teks yang disampaikan di dalam soal itu ternyata memberikan sebuah persoalan. Nah, pecahkan aja persoalannya menjadi kecil-kecil, kemudian dihubungkan aja. Nah, biasanya kalau di paragraf yang kalau di sebuah teks yang banyak paragrafnya, ya persoalan itu biasanya bersemayam di setiap paragrafnya. Begitu cara mencarinya. Nah, artinya dengan menggunakan nalar itu murid dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengerjakan soal, gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Asah nalar itu penting untuk mengerjakan sebuah soal gitu. Nah, kemudian saya berikan contoh sekalian ini ya, apa namanya? Masuk ke soal. Cuman ini masuk ke soalnya berkaitan dengan asa nalar tadi. Sebuah contoh soal yang berkaitan dengan asa nalar. Yang pertama adalah eh, ada sebuah teks. Banyak pelajar lebih suka menonton ringkasan pelajar ya, di YouTube. Cara ini memang cepat tetapi sering membuat pemahaman mereka dangkal karena tidak membaca secara mendalam. Pertanyaannya, apa pesan utama dari teks tersebut? Yang kalian jawab kalau sudah memahami teksnya dengan kritis, logis, analitis, itu hasilnya harusnya adalah di belajar lewat ringkasan memang cepat, tetapi pemahaman bisa dangkal. Nah, coba dilihat di sini dikritis, jangan asal pilih jawaban yang terlihat benar. Contoh, banyak yang langsung memilih C mungkin ya. Kalau tidak kritis, YouTube membuat malas belajar. Padahal teks tidak menyebut kata malas. Harusnya kalian kritis tentang hal itu terkait dengan teksnya. Kenapa teksnya nggak ada malasnya, kok di opsi jawaban C, kamu malah memilih ada kata malasnya. Oh, itu dasar dari mengerjakan soal terkait dengan asa nalar yang berhubungan dengan kritis. Kemudian yang logis, ikuti alur pikiran teks. Jadi eh, cepat tapi dangkal. Jadi masuk akal kalau jawaban yang benar harus mencerminkan dua sisi itu. Ya, logis. Jadi kita kalau membaca sebuah teks itu harusnya bisa masuk logika begitu ya. Terkait dengan jawabannya juga sama, harusnya juga bisa masuk logika juga. Begitu. Kemudian analitis. Analitis yaitu memecah persoalan dan mencari hubungan antara bagian-bagiannya. Jadi pecah isi teks menjadi dua bagian. Itu kelebihan dan kekurangan pemahaman yang kelebihan cepat dan kekurangan pemahaman dangkal. Hubungkan keduanya untuk menemukan jawaban yang sesuai. Jadi jawabannya yang tepat adalah D karena paling mewakili isi bacaan. Itu terkait dengan asah nalar. Nah, dari itu semoga kalian bisa memahami bahwa dibutuhkan eh, nalar kita untuk mengerjakan sebuah soal agar soal itu bisa tepat dalam menjawab. Karena kalau bahasa Indonesia itu biasanya kalau saya nanya ke anak-anak itu
Jawabannya susah Pak, karena mirip semua. Nah, karena kalian nggak memakai yang namanya itu tadi, yang disampaikan saya tadi. Pakai saja dulu itu, kemudian cari jawaban yang paling tepat. Memang agak lama, tapi karena kalau semisal kita asah terus, nanti kita bisa eh, mudah atau terbiasa dalam menggunakan sistem itu. Begitu. Begitu juga nanti kalau kalian di kehidupan sehari-hari pun sama, nanti berefek ke kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah katakanlah sistematis begitu ya, kalian bisa menggunakan eh, eh, obrolan kalian dengan teman kalian itu secara sistematis. Karena kalau nggak sistematis ya teman kalian susah untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh kalian. Begitu. Yang jelas dari mulai pembukaan, isi sama menutup itu harus ada semua terkait dengan strukturnya, sistematis. Dan ada hubungannya antara bagian-bagian satu dengan bagian berikutnya. Itu ya. Kemudian eh, ada lagi contoh-contoh yang lain, misal di sebuah soal yang dimana teks itu menyebutkan hutan di Indonesia habis karena ulah masyarakat sekitar. Kalau siswa yang kritis tidak langsung menerima begitu saja, ia menimbang apakah hanya masyarakat yang menjadi penyebab. Maksud dari kira-kira. Jadi ada sebuah teks yang menyebutkan hutan di Indonesia habis karena ulah masyarakat sekitar. Intinya seperti itu ya. Kalaupun panjang, tapi intinya seperti itu. Hutan di Indonesia habis karena ulah masyarakat sekitar. Kalau siswa yang kritis tidak langsung menerima begitu saja, ya itu menimbang apakah hanya masyarakat yang menjadi penyebab, gitu, atau bagaimana dengan perusahaan besar, atau bagaimana dengan pemerintahnya, begitu. Jadi ada hal kritis yang digunakan untuk mendasari. Nanti semacam semacam pertanyaannya semacam kesimpulannya apa begitu. Nah, itu kalau ada ada semacam itu otomatis nanti kritis itu dipakai gitu ya. Jadi saat memilih jawaban siswa tidak asal menebak kalau seperti itu, tetapi mencari fakta yang sesuai dengan konteks teksnya gitu ya. Tidak asal menebak tapi mencari fakta yang sesuai dengan konteks teksnya. Jadi pahami, intinya tuh baca, kemudian pahami, gitu. Itu kalau soal semua soal bahasa Indonesia itu seperti itu. Jadi kuncinya adalah baca, pahami, baik teksnya maupun pertanyaannya. Ya, kemudian ada hal yang lain mungkin yang terkait dengan logis. Misal ada teks berisi data bahwa penggunaan plastik meningkat, lalu muncul sebuah sampah di laut. Ada teks berisi data bahwa penggunaan plastik meningkat. Lalu muncul masalah sampah di laut. Siswa yang logis itu menyimpulkan bahwa peningkatan plastik itu berkaitan dengan langsung dengan pencemaran laut. Kan bukan gitu ya. Ya mungkin enggak kan, kalau kita berpikir logis kan pasti menyebutkan bahwa peningkatan plastik berkaitan langsung dengan pencemaran laut. Jawaban yang menyebut faktor lain yang tidak disebut dalam teks akan dianggap tidak logis. Nah, itu terkait dengan pertanyaan mana jawaban yang sesuai dengan teks di atas. Biasanya seperti itu kalau kalian menemukan pertanyaan dari sebuah soal bahasa Indonesia yang teksnya panjang, kemudian ada pertanyaan di bawah ini yang eh, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas, yang paling benar yang mana begitu. Nah, itu gunakanlah kelogisan kalian terkait dengan pemahaman terkait dengan bagaimana cara mengerjakan soal itu. Kalau nggak logis ya jangan. Ya, kalau nggak ada hubungannya jangan dipilih. Pilih yang logis saja. Bahkan ada soal yang nggak membutuhkan kalian baca teksnya. Kadang seperti itu karena kita sudah tahu atau paling tidak kita sudah tahu berita atau informasi yang disampaikan dalam teks. Jadi kalau kalian rajin membaca atau paling tidak mengikuti berita, kemudian yang membuat soal itu
eh, update update terkait dengan teks, kemudian teksnya adalah teks yang terbaru yang kalian paham. Nah, kemudian pertanyaannya cuma apa yang sesuai dengan teks di atas. Opsi jawabannya yang sesuai dengan teks di atas itu yang mana? Bahkan kalau kalian nggak perlu membaca pun, oh ini yang paling tepat karena berita atau faktanya sudah jelas di luar sana seperti itu. Nah, itu juga trik juga ketika kalian mengerjakan soal tanpa harus membaca teksnya. Ya, itu sangat menguntungkan. Tapi syaratnya satu, yaitu kalian harus berwawasan luas atau mengikuti berita-berita atau teks-teks atau sering membaca juga di luar sana. Ya sama aja, berarti kalian tetap harus membaca, tapi membaca di lain waktu, bukan di soalnya, begitu ya. Jadi lebih enak, menghemat waktu dan jelas bahwa jawabanmu tepat. Mungkin ada lagi contoh lain, misal di analitis. Ada teks panjang berisi pendapat pro dan kontranya seperti itu. Karena di bahasa Indonesia itu ada debat juga, ada pro dan kontra juga, bahkan ada yang ketiga yaitu netral juga. Nah itu uh, disampaikan juga di sini di dalam soal kemungkinan besar, yaitu ada teks panjang berisi perdebatan pro dan kontra tentang penggunaan AI, AI ya di pendidikan. Kan sekarang temanya di kalau nggak salah di kelas 12 di bab 3 di bab ya 3 ya kalau nggak salah itu kan eh, temanya tentang AI, di mana AI itu ada pro dan kontra. Jadi bisa membantu, gampangnya begitu ya, bisa membantu atau malah bisa berakibat negatif. Nah, di situ diangkat dalam sebuah soal. Nah, kalau siswa yang analitis, dia harusnya bisa memecah dulu teks itu ya. Bagian pro yang mana? Yaitu AI mempermudah belajar. Bagian kontra yang mana? Misal ya, mengurangi kreativitas. Gitu ya. Apa ya Pak? Iya, karena AI biasanya disalahgunakan untuk, kalaupun referensi mah tidak masalah ya. Tapi untuk hanya dijiplak saja itu jelas untuk sangat mengurangi kreativitas. Jadi mencari hubungan keduanya, ya pendapat pendapat itu berhubungan pada isu yang sama, yaitu dampak AI terhadap siswa. Ini dianalitis. Jadi di situ uh, disimpulkan gitu ya, disimpulkan bahwa ternyata dari teks yang panjang itu hanya membahas tentang dampak AI aja terhadap siswa. Itu kamu pegang tuh. Nah, nanti kalau ada soal-soal terkait dengan teks itu akan mudah apa namanya mudah untuk dikerjakan. Begitu? Nah, gimana? Ada sedikit pencerahan atau terlalu cepat? Ini harus difokuskan dulu di situ biar kita tahu, kita sepakat dulu lah bahwa dalam soal bahasa Indonesia itu yang paling utama harus mau membaca dulu. Itu ya. Kemudian, oke, kita semakin mengerucut. Jadi eh, di slide atau di share screen yang saya sampaikan itu ada yang saya tebalkan, yaitu kemampuan yang ketiga, yaitu membaca reading atau ya membaca gitu ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada 4 kemampuan berbahasa. Yang pertama adalah menyimak, kedua eh, berbicara, maaf, ketika membaca, dan yang terakhir menulis. Itu kemampuan itu ada semua harusnya di dalam materi-materi kita atau pembelajaran di seharian kita di sekolah. Nah, ini harus memuat itu semua. Tetapi tetapi kalau kalau kita lihat bahwa di dalam TKA itu ternyata eh, fokusnya itu hanya membaca. Maksudnya mendominasi membaca begitu ya, mendominasi membaca. Walaupun kalian menulis, tapi tetap ada teksnya. Nanti ada uraian juga, bentuk uraian, nanti ada
nulis, entah menulisnya seperti apa, tapi di situ kalian tetap harus membaca dulu. Jadi kenapa saya tebalkan? Berarti kemungkinan hal yang paling diutamakan dalam TKA nanti adalah membaca. Maka dari itu di awal tadi eh, terkait dengan bagaimana kalian bisa mengerjakan soal ya hubungannya dengan membaca tadi. Kalau nggak mau membaca, soal itu tetap tidak akan bisa dikerjakan. Kuncinya itu saja. Gitu ya. Jadi ada empat kemampuan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, menulis. Itu pun juga sudah dihierarkikan atau memang berurutan. Kalau kita kecil itu pasti menyimak dulu, kemudian baru berbicara, kemudian baru bisa membaca. Setelah membaca kan bisa menulis. Dari mulai bayi sampai gede begitu kan urutannya seperti itu. Gitu ya. Jadi yang paling utama nanti atau yang difokuskan dalam TKA itu membaca. Ya berarti otomatis harus mau membaca. Begitu. Lanjut. Nah, kemudian arah dalam TKA Bahasa Indonesia itu yang saya sebutkan tadi yaitu difokuskan pada salah satu keterampilan, yaitu keterampilan membaca. Yang membaca dipilih sebagai fokus karena merupakan keterampilan utama yang menjadi fondasi untuk terus belajar dan bekerja pada era teknologi yang berubah dan berkembang dengan cepat. Ini kaitannya dengan besok ya kalau kalian di sudah lulus terus bekerja dan lain sebagainya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu menurut kami itu adalah membaca yang dipilih atau dalam TKA ini memang fokuskan membaca. Karena tadi itu merupakan keterampilan utama. Jadi dari membaca dulu ya. Jadi semuanya masuk dari membaca dulu. Apalagi dari era teknologi yang berubah dan berkembang sangat cepat. Gitu. Jadi arahnya TKA Bahasa Indonesia itu yaitu membaca. Fokusnya pada membaca. Lanjut. Kemudian, nah kenapa kok membaca kan gitu ya? Kenapa kok membaca? Nah ini saya coba untuk merangkumkan, yaitu sebagian besar soal berbentuk teks panjang, ujian berbasis bacaan ya, maksudnya. Sebagian besar panjang menemukan gagasan utama dulu, makna kata, simpulan atau hubungan antar ide. Tadi sudah saya singgung di awal. Kemudian penekanan pada literasi membaca. Tujuan utama TKA bukan sekedar hafalan toh, tapi mengukur daya nalar, penalaran kritis dan pemahaman bacaan. Untuk yang kelas saya kemarin yang kelas eh, 11, kemudian 11 ya, bukan kelas 12. Kemarin saya membuat soal-soal itu kebanyakan adalah menguji daya nalar. Jadi tidak hafalan, tapi benar-benar nalar. Jadi untuk menguji bagaimana nalar kalian dalam mengerjakan soal itu seperti apa. Jadi nalar aja. Bahkan saya bilang kalau kalian mau mengerjakan soal ini ya gunakan nalar kalian. Bahkan kalau nalar kalian bagus, tanpa harus belajar pun, tapi jangan ya, tetap harus belajar ya, karena konteksnya beda. Nanti harus ada konteksnya untuk mengerjakan soal itu. Cuman kalau kalian kepaksa nggak paham dan maksudnya nggak paham tuh nggak belajar begitu ya, itu tetap bisa mengerjakan karena kalau kamu berwawasan cukup luas dan tahu tentang apa yang ingin ditanyakan dalam pertanyaan itu ya nalarmu dipakai untuk mengerjakan soal itu sehingga bisa dikerjakan begitu. Itu terkait dengan ini ya penekanan pada literasi membaca. Nah, jenis soalnya menentukan ide pokok, memahami struktur teks, menyimpulkan, menafsirkan, menilai logika begitu. Sudah 2015 ya, waktunya cepat berlalu. Tapi itu baru saya sampaikan. Muatan ini nggak usah lah ya, itu teks normal terlalu umum. Jadi teks saja. Oke, jenis bentuk soalnya saya kenalkan dulu pilihan ganda multiple choice. Satu soal, 5 opsi jawaban. Ya, jadi di SMK 5 opsi jawaban ya, kalau di SMP 4 opsi jawaban. Mengukur kemampuan memahami ide bacaan, pokok simpulan, makna kata, dan hubungan antar kalimat. Yang jenis kedua yaitu pilihan ganda kompleks, yaitu benar, salah, ya, tidak, jawaban lebih dari satu, begitu ya. Itu ada tuh nanti di 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 setelah pilihan ganda. Ya, di setelah pilihan ganda ada pilihan ganda tapi kompleks, atau lebih tepatnya
kalian mengisi benar salah, ya tidak, atau jawaban lebih dari satu. Jadi eh, kamu kalian tuh nyentang gitu ya, jawaban lebih dari satu kayak gitu kemungkinannya. Jadi, milih jawaban lebih dari satu itu lebih susah daripada milih jawaban satu gitu. Jadi kompleks gitu. Di gampangnya disebut dengan pilihan ganda kompleks gitu. Kemudian menjodohkan, ya siswa harus menghubungkan dua kolom, ya. Jadi biasanya yang sebelah kiri kolom apa, sebelah kanan kolom apa. Biasanya kolom A berisi pernyataan atau ciri-ciri begitu ya. Kemudian kolom B berisi jawaban atau contoh. Nah, tinggal dijodohkan aja, ditarik garis gitu ya, tarik garis antara kolom yang sebelah kiri dengan kolom yang sebelah kanan, dijodohkan gitu ya. Karena di sebelah kiri ada beberapa poin, sebelah kanan ada beberapa poin. Nah, poin-poin itu diacak kanan kirinya, atas bawah, itu yang mana ya sesuai. Nanti lihat di contoh soal yang akan saya sampaikan. Kemudian ada sian singkat ya. Tapi kalau nggak salah ada uraian juga. Sian singkat melengkapi. Bisa melengkapi bagian teks yang hilang, melatih pemahaman dan seterusnya. Itu jenis dan bentuk soal TKA bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Empat. Kalau nggak salah 5 uraian. Kalau nggak salah, semoga tidak ada lah kalau kepanjangannya. Sian singkat. Tuh. Kemudian semacam kisi-kisi muatan soalnya adalah pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual itu kemampuan memahami isi teks berdasarkan konteks atau penggunaan katanya, gitu ya. Jadi kemampuan memahami isi. Yang A itu mengidentifikasi penggunaan kata, B mengidentifikasi latar, contoh-contohnya seperti itu. C menyusun kerangka atau bahkan berdasarkan bagian-bagian ini dalam teks. Nanti bisa kalian baca. Ya, mengidentifikasi penggunaan kata, kata dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagian kedua yang besar itu pemahaman inferensial. Apa itu pemahaman inferensial? Itu kemampuan menarik kesimpulan. Ya, jadi ada soal-soal di dalam TKA nanti menarik kesimpulan. Yang pertama tadi kontekstual, harus paham konteksnya begitu ya. Yang kedua itu menyimpulkan ide pokok, menyimpulkan apa ya, menjelaskan hubungan antar kalimat atau paragraf, prediksi kelanjutan cerita begitu. Terus yang terakhir yaitu yang ketiga, bagian yang besar ketiga adalah evaluasi dan apresiasi. Yaitu kemampuan menilai isi dan bahasa teks. Ya. Yang menilai relevansi peristiwa dalam teks, menilai keakuratan, menilai ketepatan bagian teks, menyimpulkan respon, kayak gitu lah. Ya, jadi ada 3 bagian besar dalam soal itu yang di dalamnya seperti itu muatannya. Itu untuk soal-soal yang di dalam TKA Bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian, oke, kita masuk ke pembahasan soal yang semoga dari yang saya sampaikan tadi itu sebagai modal kalian atau apa namanya, sebagai titik balik pemahaman kalian bagaimana cara mengerjakan soal bahasa Indonesia. Karena dari fokus kita adalah membaca. Jadi siswa harus tidak mau membaca, gitu ya. Kalau tidak mau membaca, ya sudah, wassalam, kan begitu ya. Jadi soal tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Hanya keberuntungan yang ada, kan gitu ya. Milih kancing baju atau seperti apa begitu untuk keberuntungan, begitu ya. Jadi tetap harus membaca, karena membaca adalah kunci mengerjakan soal TKA Bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi mohon dengan sangat untuk kalian semua kelas 12 dalam mengerjakan soal TKA, jangan malas membaca, semangat dalam membaca, fokus sekali membaca, meleng sedikit, eh, otaknya di dalam otak di situ, tapi pikirannya kemana-mana, entah di rumah, entah di jalan, entah di motor, entah di mobil, entah dimanapun. Jadi nggak bisa, karena tetap harus fokus. Jadi baca itu fokus. Udah mau membaca bagus, tapi ketika membaca meleng sedikit hilang, nggak fokus, hilang semua. Gitu. Jadi tetap harus fokus. Jadi membaca iya, tambah fokus iya, jadi menguras sekali tenaga dalam mengerjakan bahasa Indonesia.
Menurut saya seperti itu. Jadi silakan semangat gitu ya dalam membaca untuk mengerjakan soal TKA Bahasa Indonesia. Jadi saya buat ini membaca adalah kunci mengerjakan soal TKA Bahasa Indonesia. Gitulah kurang lebihnya. Gas. Oke, ke soal yang pertama. Kalau tadi soal-soal yang tadi sebagai contoh mungkin eh, gitu ya. Kalau sekarang ini ya gitu ya. Ya Pak, panjang banget. Ya itu sudah modal kalian terkait dengan membaca tadi. Ya Pak, berarti sudah malas untuk membaca. Kalau yang mau, wah ini apa sih? Silakan dibaca atau mungkin saya bisa bacakan untuk awalan ya. Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, air panas, bumi, arus laut, dan lain-lain. Dengan potensi bisa mencapai 442 gigawatt. Sayangnya kekayaan yang berlimpah ini seakan, maaf, kalian bisa menggunakan ini ya, apa kertas untuk mencoba menangkap apa yang jadi permasalahan dalam tadi apa menganalitis tadi ya, pecahkan masalahnya tiap-tiap paragraf begitu ya, terus apa poin pentingnya, apa informasi pentingnya, mau tulis ya di dalam kertas itu untuk membantu saja, karena besok nggak mungkin dikasih kertas ketika mengerjakan TKA kan gitu ya. Nah sekarang bisa kalian siapkan kertas, siapkan alat tulis atau apapun itu untuk membantu mengingat dulu inti, pokok, informasi penting, konteksnya, teks itu seperti apa untuk mengerjakan apa yang diinginkan, pertanyaan yang diinginkan dari soal berikut, begitu kan ya. Nah, dari mana tadi? Ah, sayangnya kekayaan yang berlimpah ini seakan terbuang. Kapasitas terpasang baru 9,32 gigawatt atau hanya sekitar 2% dari potensi yang ada. Pemenuhan energi di Indonesia meliputi 92% fosil dan 8% energi terbarukan. Untuk itu Indonesia harus segera mengurangi penggunaan energi fosil karena cadangan energi fosil semakin berkurang. Meninggalkan energi fosil seperti minyak bumi akan semakin mahal dan karena energi fosil tersebut dapat memperparah krisis iklim, merusak lingkungan, juga membahayakan kesehatan manusia. Kira-kira dari paragraf pertama sudah menemukan apa intinya? Kan biasanya di awal nih, Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan. Biasanya di awal. Kalau di awal namanya, kalau kalimat utama di awal namanya apa? Ada yang ingat? Ada paragraf yang kalimat utamanya di awal, ada paragraf yang kalimat utamanya di akhir. Gitu ya. Itu juga sebagai pokok juga loh ya untuk memahami sebuah teks. Karena kalau nanti kalian membaca sebuah teks dengan cepat, scanning lah, itu kalian bisa menggunakan itu. Jadi katakanlah asarnya ambil di kalimat utama di awal aja. Untuk di yang kedua di awal juga, ketiga di awal juga. Kira-kira sudah menangkap belum begitu? Untuk menjawab untuk menjawab pertanyaannya. Kalau belum ya dibaca tambah sedikit atau secara singkat mana yang kira-kira lebih tepat. Itu kalau buru-buru. Tapi kalau enggak, ya jangan. Dengan dibaca dulu. Sekali baca, fokus, paham, itu lebih menguntungkan daripada kamu nggak fokus, baca, nanti bolak-balik lagi. Itu apa tadi ya? Itu apa tadi ya? Terus balik lagi. Itu apa tadi ya? Balik lagi. Itu akan sangat memakan waktu, Mas. Saya. Sangat memakan waktu. Begitu. Jadi, fokus tadi. Baca, fokus, ambil poin pentingnya, kaitkan antara poin-poin itu, sehingga kamu akan menarik garis merahnya antara poin-poin itu untuk bisa jadikan pegangan pemahaman kamu terkait dengan teksnya. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Baik. Kalau mau segini banyaknya teks itu, nanti kamu bisa dengan mudah memahami isi dari teksnya. Surya Dharma, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan MMETI dalam workshop Mangopei di Semarang Desember 2019 mengatakan bahwa Indonesia harus berpikir matang dan mempersiapkan transisi energi. Dia mengatakan negara lain sudah lebih maju, punya rencana melepaskan diri dari energi fosil. Jerman bertekad kendaraan berbahan bakar fosil tidak ada lagi pada 2030, sedangkan Prancis dan Inggris pada 2040. Dari total pembangkit listrik di Indonesia dengan kapasitas 68 gigawatt,
terpasang sekitar 88%, masih menggunakan energi fosil, 64% batu bara, dan sisanya minyak. Sementara itu energi terbarukan hanya sekitar 12% itu di Indonesia seperti itu. Sebenarnya Indonesia sudah lama menyadari soal keterbatasan energi fosil. Sadar itu ya. Pada 1981 sudah lahir kebijakan umum bidang energi, KUPE, dengan gagasan sejak 1967. KUPE muncul berdasarkan kesadaran bahwa cadangan energi fosil yang minyak bumi tidaklah tak terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2014, pertama kalinya kebijakan energi nasional kan masuk dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah nomor 79 garis miring 2014. Antara lain mengamanatkan pemanfaatan energi terbarukan demi membatasi laju perubahan iklim global. Setelah perjanjian Paris pada 2015, Indonesia pun meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 garis miring 2016. Setahun setelah meratifikasi perjanjian Paris, Indonesia mengeluarkan produk hukum lewat peraturan Presiden Nomor 22 garis miring 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang kemudian menurunkan penyusunan rencana umum energi daerah. Ini terbagi 2 provinsi dan kabupaten kota dengan target hingga tahun 2050. Kira-kira kalian sudah menuliskan apa poin pentingnya tidak? Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, kemudian terbentur dengan sebuah kata, yang dimana kata itu butuh yang namanya definisi atau diartikan. Karena kalau nggak diartikan, agak ngeblank begitu, hilang. Nah, itu syaratnya juga tadi, kalian banyak-banyak membaca. Begitu. Apa kira-kira kata itu di dalam teks ini? Meratifikasi. Nah, meratifikasi. Apa yang tak ada yang tahu tidak meratifikasi itu apa dalam undang-undang terkait dengan undang-undang meratifikasi. Kalau yang saya tahu itu memberikan pengakuan, gitu ya, memberikan pengakuan atau persetujuan resmi terhadap suatu perjanjian. Jadi undang-undang itu diakui, ratifikasi, pengakuan, ya. Itu kalau sudah dipahami, konteksnya nanti ketemu. Tapi ya semoga besok di dalam teks yang ada tidak susah-susah ya untuk menemukan kata-kata yang butuh definisi. Cuman kalau ada, kalian gunakan metode gini. Cari atau pahami kalimat di sebelumnya dan pahami kalimat sesudahnya. Nah, insya Allah nanti kalau kalian menebak kata itu yang kamu anggap tidak tahu definisinya atau artinya, itu kalian bisa mengira-ngira bahwa itu artinya seperti yang kamu harapkan. Begitu. Jadi tetap konteksnya. Tadi ada di nalar tadi ya, konteks. Sesuai dengan konteks. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan yang benar mengenai pemanfaatan energi terbarukan? Ada yang tahu jawabannya mana tadi? Hmm. Yang mana jawabannya kira-kira? Kalau ada yang menjawab D, diperkirakan tahun 2040 menggunakan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil tidak ada di beberapa negara Eropa. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Ya, itu adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu ya. Kenapa? Bagaimana caranya? Tadi yang saya katakan bahwa kalian coba untuk mencari pokok-pokok poin pentingnya. Nah, kalau saya boleh mencarikan, yang pertama adalah Indonesia itu kaya akan energi terbarukan, namun pemanfaatannya masih minim. Kaya, tapi
pemanfaatannya masih minim. Kemudian negara lain sudah membuat rencana untuk terlepas dari bahan bakar fosil. Ada yang menuliskan seperti itu. Itu poin penting juga. Kemudian penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia sekitar 88%. Itu juga poin penting juga. Terus pembuatan regulasi untuk memaksimalkan energi terbarukan dan mengurangi energi fosil. Itu menurut saya poin-poin pentingnya itu dari teks itu ya yang di soal. Kemudian hubungannya dengan jawaban D kira-kira apa? Diperkirakan tahun 2040 penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil tidak ada di beberapa negara Eropa. Karena selain itu pernyataan tersebut sesuai dengan kalimat negara-negara di Eropa seperti Jerman dan Belanda akan menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil pada tahun 2030. Prancis dan Inggris pada 2040. Gitu. Begitu. Jadi D, diperkirakan tahun 2040 penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil tidak ada di beberapa negara Eropa. Kaitannya dengan itu, konteksnya, ya. Manakah pernyataan yang benar? Yang lain berarti kemungkinan salah. Yang D yang paling benar. Benar salah ya. Tuh. Oke, ini satu soal membutuhkan waktu berapa menit nih? Agak lumayan ya. Akan ini betul dijelaskan ya. Tapi kalau kalian terbiasa dengan tadi membaca, fokus, tahu poin-poin pentingnya, kemudian dikaitkan dengan pertanyaannya, insya Allah nanti kalian bisa menjawab dengan tepat. Kemudian eh, trik lagi karena kita PKA ya kayak ujian nasional, biasanya tuntutannya adalah trik-trik gitu ya. Pak, triknya gimana Pak cara tadi? Trik yang pertama adalah mau membaca dulu. Trik yang kedua adalah cari poin-poin pentingnya atau konteksnya seperti apa ya, dalam teksnya yang panjang-panjang. Kemudian yang ketiga, dalam mengerjakan soal, baca dulu pertanyaannya. Itu klasik ya. Dulu kalau di kalian nggak mengalami ujian nasional ya, itu bahasa Indonesia yang paling ditekankan adalah baca dulu pertanyaannya, begitu ya. Jadi pertanyaannya dibaca dulu. Ibaratnya gini, kalian adalah penulis soalnya. Kira-kira penulis soalnya itu ingin apa dari pertanyaan itu dari kita, begitu. Ya, ingin apa dari pertanyaan itu, kan? Nah, itu kamu pahami dulu. Berarti kan di sini contohnya berdasarkan teks tersebut yang tadi ya, yang nomor ini soal nomor 1 ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan yang benar mengenai pemanfaatan energi terbarukan? Kata kunci pertama adalah manakah pernyataan yang benar, kan gitu ya. Berarti dari 5 opsi jawaban ini yang benar hanya 1. Nah, ketika kamu memahami teksnya dan tahu mana dan apa yang benar mana yang salah dalam teks itu, otomatis sekali baca opsi jawabannya, otomatis nanti kamu akan bisa menemukan jawaban yang benar. Harusnya seperti itu. Tapi kadang ya yang tadi saya katakan bahwa kalau kalian baca terus meleng sedikit nggak fokus, ya balik meneh. Nanti baca lagi 2 kali. Masih nggak fokus, bahkan ketemu dengan kata-kata yang perlu definisi, nah itu kalau kamu lewati gitu ya, nggak akan nyambung nanti. Ya nanti jadinya konteksnya akan bubar. Jadi ketika mencari jawabannya, kemungkinan salahnya ada. Begitu. Ya. Jadi untuk yang terakhir tadi triknya adalah baca dulu pertanyaannya, baru teksnya. Mengapa tadi saya teks dulu biar bisa mencontohkan. Ternyata kalau baca teksnya dulu, terus baca soalnya, itu apa yang diinginkan belum tentu langsung ketemu begitu ya. Kalau dibalik tadi,
kalian baca dulu soalnya, apa yang diinginkan dari si penulis soal dari kita. Ketika kamu baca di atas, nanti otomatis fokus kamu itu akan ke jawabannya. Begitu. Itu pengalaman pengalaman ya sudah. Jadi ketika membaca atau tahu bahwa apa yang diinginkan dari soal itu, kemudian kalian baca teksnya, kalian akan langsung fokus ke teksnya. Mungkin seperti itu untuk bahasa Indonesia. Kurang kurang tahu untuk mapel yang lain seperti apa, tapi yang jelas teks yang panjang, begitu panjang harus disiasati bagaimana caranya agar kalian bisa mengerjakan dengan cepat. Karena udah berbatas waktu juga, gitu ya. Jadi itu ya, itu soal nomor satu. Kemudian soal kedua. Ternyata soal kedua itu teksnya diambil dari teks yang pertama. Kalau tadi kalian nulis di kertas, silakan kalian dibaca lagi, pahami lagi kira-kira poin-poinnya tadi apa. Kemudian baca tuh. Pertanyaannya apa sih? Apa maksud kalimat tersebut jika dikaitkan dengan kalimat sebelumnya? Dari teks tersebut terdapat kutipan. Dia contohkan negara-negara di Eropa seperti Jerman dan Belanda akan menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil pada tahun 2030. Sedangkan Prancis dan Inggris pada tahun 2040. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Kalau kalian milih B, itu adalah yang paling tepat. Yaitu untuk memperkuat pernyataan negara-negara yang memiliki rencana lepas dari energi fosil. Bingung? Berarti poin-poin kalian tadi atau pemahaman konteks dari teks tadi kalian lost atau tidak nyangkut. Ya, kalau yang nggak bingung, coba dibaca lagi. Terus apa perintahnya, kemudian baca opsi opsi jawabannya, kemungkinan ketemu jawabannya. Begitu, kurang lebih. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Niatnya seperti itu dalam membuat soal ini. Jadi eh, apa teksnya panjang nggak masalah, tapi memuat dua soal. Kemungkinan dari contoh-contoh yang sudah ada yang saya baca TKA ada soal yang semacam ini. Begitu, ya. Lanjut. Oke. Ah, panjang ya. Eh, Cermati teks berikut halaman 1, berarti ada halaman 2. Iya. Ini. Ini halaman 2. Oke. Maaf. Ini halaman 1, halaman 2. Soalnya. Soalnya apa? Apakah yang menjadi penyebab kematian Mahatma Gandhi menurut teks biografi tersebut? Berarti kita fokusnya kemana? Ke apa penyebab kematian Mahatma Gandhi menurut teks tersebut. Kan gitu ya. Kalau kita belum membaca teksnya, biasanya kalau ada apakah yang menjadi penyebab itu di akhir ya, atau di awal, tapi itu biasanya di bagian-bagian tengah-tengah lah paling enggak, untuk karena ini sebuah peristiwa maksudnya gitu ya, sebuah peristiwa penting ya, peristiwa penting, bahkan ini kematian Mahatma Gandhi. Jadi dalam sebuah biografi, ini biografi ya, dalam sebuah biografi itu di awal itu orientasi, kita tahu bahwa di awal itu orientasi memperkenalkan dulu eh, siapa tokoh penting dari yang dituliskan dalam biografi itu, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa pentingnya. Nah, sampai beliaunya wafat mungkin. Nah ini kan kematian nih, jadi kan kemudian diakhiri. Begitu. Sudah bisa dilihat nih. Jadi penyebab kematian, kayaknya ini di akhir nih. Boleh tuh, coba dilihat dulu. Kan gitu nih. Ada di akhir.
Ada. Gandhi ditembak mati oleh pengikut Hindu ekstremis maksudnya, saat akan melaksanakan doa bersama. Ini nggak perlu baca dong di atasnya ya. Di bawah aja lah. Tuh, ditembak mati. Oke, ditembak mati. Ditembak mati oleh penganut Hindu ekstremis. Gitu. Gimana? Bisa ditangkap apa yang saya sampaikan terkait dengan trik mungkin ya, karena ini sebuah soal yang harus diselesaikan dengan waktu yang terbatas juga. Nggak perlulah baca segini banyak. Tapi kalau pertanyaannya membutuhkan kesimpulan ya harus dibaca. Tapi kan ini pertanyaannya langsung gini. Apakah yang menjadi penyebab kematian Mahatma Gandhi menurut teks biografi tersebut? Langsung menjurus ke jawaban yang ada di dalam teks gitu ya. Nah, ditembak oleh penganut Hindu ekstremis. Beres, nomor 3. Begitu ya. Terus soal nomor 4. Nah, jenis-jenis soal seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini enak karena kita baca sekali terus bisa mengerjakan beberapa soal. Cuman kadang ketika kita malas membaca atau sudah nggak fokus membaca, letih katakanlah gitu, itu ya udah 2 soal 3 soal terlewat nanti atau salah begitu. Ya resikonya memang seperti itu. Tapi enak 2 3 soal nanti sekali baca teksnya itu bisa dikerjakan. Menurut Anda, hal apakah yang membuktikan bahwa Mahatma Gandhi anti kekerasan? Mahatma Gandhi anti kekerasan. Kalau kembali, menurut Anda, menurut Anda, hal apakah yang membuktikan bahwa Mahatma Gandhi anti kekerasan? Waktunya sudah 20:43. Nah, harusnya 2 jam lebih nih. Oke, kalau kalian sudah baca itu semua, jawabannya adalah ini jawabannya adalah melawan penjajah Inggris dengan aksi boykot. Dengan trik tadi ya, kalian baca lagi kira-kira di mana nih letaknya nih. Menurut Anda, hal apakah membuktikan bahwa Mahatma Gandhi anti kekerasan? Berarti ini peristiwa penting lagi, berarti kemungkinan nggak di awal-awal, pasti di tengah-tengah atau di akhir. Nah, ternyata ketemu melawan penjajah Inggris dengan aksi boykot. Begitu. Untuk soal nomor 5, semoga besok kalau saya lihat contoh yang kemarin ada 8 poin yang diacak. Kita biasanya kan nggak sampai 8, ini 8 poin. Maka saya coba untuk memaksimalkan kesulitan soal. Jadi biar kalian bisa mengantisipasi ketika menghadapi soal semacam ini, 8 pun nggak masalah, libas saja begitu ya kurang lebihnya. Oke, sama kayak tadi, kalian pahami dulu teksnya. Kalau perlu cari poin-poin penting antar paragraf, kemudian ingat. Kalau ada kertas sih enak ya, tapi kalau mengingat itu ya harus bolak-balik atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah. Begitu. Dan jawabannya kalau kalian tahu tadi, kalau baca benar-benar yaitu di C ya, 5 3 2 6 4 8 1 7. Ini kalau nggak baca terkecoh gini. Kecohnya apa? 5 itu adalah, baca ya. Mahatma Gandhi lahir 2 Oktober 1869 di Porbandar, India. Tiba-tiba dia langsung menikah gitu ya. Kan biasanya gini, Mahatma Gandhi melanjutkan sekolah itu 2 lah. Nah, bisa A, bisa B. Pengecohnya seperti itu. Jadi padahal menikah dulu, baru melanjutkan sekolah. Kalau baca tadi menuliskan seperti itu. Ya, jadi katakanlah kalau malas baca, ini Mahatma Gandhi lahir. Kemudian kalau biografi ya sekolah dulu lah kayak kita ya. Kita kan nggak nikah dulu tapi sekolah dulu. Tapi ini kan melanjutkan sekolah, bukan bukan sekolah dasar atau apa, melanjutkan sekolah. Jadi dia ini kayak mengecoh gitu. Kemungkinan besar kalian jawabnya kalau nggak A, B.
Padahal jawabannya C. 5, 3, 2, 6, 4, 8, 1, 7. Karena tadi menyatakan agama Hindu dan Islam. Kalau kalian fokus ke akhir, kalau nggak B berarti ini. Kan gitu ya. B 5, 2, 1, 6, 8, 3, 4, 7. C yang benar. Karena harusnya sudah baca, paham, kemudian tahu urutannya. Urutan? Iya, Pak. Urutan, Mas, Mbak ya. Karena di dalam biografi itu biasanya kan kita tahu bahwa ada konjungsi temporal dalam biografi. Kemudian setelah itu selanjutnya gitu ya. Nah, itu kan urutan tuh, urutan. Nah, itu kan kelihatan. Jadi setiap peristiwa yang ada di dalam teks tadi itu pasti urut, gitu ya, urut. Peristiwa itu dari beliau kecil, Mahatma Gandhi kecil sampai meninggal. Urutan, gitu ya. Jadi triknya ketika kalian menjawab soal yang berhubungan dengan acak, ya, diajak soal acak seperti itu. Bisa langsung jawab, tapi hati-hati karena ada pengecoh biasanya. Bukan pengecoh ya, bukan jebakan sih. Si penulis itu nggak jahat seperti itu ya, tapi lebih kepada diusahakan kalian memahami dulu tentang teksnya. Baru kalian jawab lah. 5, 3, 2, 6, 4, 8, 1, 7. Istimewa. 8 ya. Biasanya paling enggak tuh 6. Kalau saya buat soal tuh biasanya 6. 5 lah. Ya, kalau saya baik hati mungkin 4 begitu ya. 5. Paling 5 kan sesuai dengan opsi jawaban. A, B, C, D, E. Biasanya 5. Ini 8. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak masalah. Bebas saja. Ikuti aja. Lanjut. Oke. Mungkin ada yang mau mengeluh di ini. Pak, panjang-panjang Pak. Gitu ya. Di chat gitu ya. Pak, ngantuk Pak. Begitu. Ya, memang itu godaan paling berat ketika malam hari plus bacaannya banyak-banyak gitu. Ya, itu. Mantap, mantap ya. Pokoknya intinya jangan malas atau tidak mau membaca, harus membaca. Oke, ini disisikan lagi biografi Amanda Susanti Chole, betul, founder Sayur Box yang masuk Forbes 30 under 30 halaman satu Pak. Iya, karena nggak cukup halaman 2. Tuh, manis. Begitu. Baca. Oke, tapi sebelum baca kita lihat dulu. Ada lagi pertanyaannya dulu apa? Soal nomor 6. Dalam teks tersebut terdapat kutipan kalimat berkat aplikasinya tersebut, Amanda bisa membantu para petani di Indonesia untuk dapat menyetop rantai distribusi yang jelimet, tak efektif, dan cenderung merugikan para petani. Hal yang dapat disimpulkan dari kalimat tersebut adalah berarti kamu nggak usah baca dulu nomor 6. Kan gitu. Pertanyaannya adalah hal yang dapat disimpulkan dari kalimat di atas itu, maksudnya di di ini ya, disertakan di soal itu apa kesimpulannya gitu ya. Ya walaupun konteksnya kalian memang harus cari tahu dulu. Cuman di sini apakah bisa dicari eh, jawabannya? Mungkin sambil ngomong kalian bisa menjawab, sambil saya ngomong kalian bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah kira-kira jawabannya apa kalau melihat seperti ini? Kalaupun susah, ya udah mau tidak mau naik begitu ya. Naik lagi. Nah, ini karena waktunya kita mepet, lewati aja. Semoga kalian besok tetap bisa mau membaca. Ya. Oke, jawabannya kalau kalian menebak, berarti kan tadi karena nggak membaca ya menebak. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau kalian menjawab E, itu yang paling tepat tuh. Sistem distribusi hasil panen petani di Indonesia sebelumnya menyulitkan dan merugikan petani. Kontekstual aja. Di sini kalian bisa menjawab, tapi harus memahami apa yang dibaca. Ya, kesimpulan dari kalimat tersebut adalah ya kayak gitu kayak gitu. Ya, kalau ini sudah letih di sini,
Ya udah, nanti di nomor berikutnya, waduh, gitu ya. Waduh, semoga tidak lah. Ya, semoga tidak. Semangat, tetap semangat. Baca, baca. Tuh. Ya Allah, Pak, begitu ya. Pak, ini kenapa teksnya panjang-panjang seperti ini? Ya gitu. Kemarin saya baca gitu di contoh-contoh soalnya, ya memang teks, kita berbasis teks dan panjang-panjang. Mau tidak mau, harus saya ingatkan tadi yang pertama bahwa membaca adalah kunci utama dalam menyelesaikan soal TKA. Ya, gitu ya. Xiaomi rilis tempat sampah pintar, apa keunggulannya? Sebenarnya seperti itu ya. Oke, soal nomor 7. Berdasarkan isi teks tersebut, simpulan yang dapat diambil adalah simpulan lagi. Kalau simpulan ya berarti harus mau tidak mau harus dibaca. Oke. Udah next berarti ya karena ini bukan terlalu banyak ya, tapi karena waktunya juga ya. Jawabannya kalau kalian tahu yaitu C. Keunggulan and Star Smart adalah mencegah sampah agar tidak berantakan, mencegah bau sampah keluar dan mendeteksi keberadaan sampah. Begitu. Itu yang C. Kebetulan ada soal infografik. Bisa di zoom dari ini ya. Bukan. Ini. Oke. Nah, kita lihat dulu soalnya dulu. Pada infografik tersebut terdapat gambar paus biru. Paus biru itu yang ini. Ini walaupun hitam karena hitam putih ya, tapi itu dikatakan sebagai paus biru. Bagaimana relevansi gambar tersebut dengan volume sampah di Jakarta? Ini kalau saya pribadi enak. Jadi karena saya tipe-tipe visual ya, jadi belajar visual tuh enak kalau gambar-gambar kayak gini tuh suka. Jadi kalau di sini pada infografis tersebut terdapat gambar paus biru. Bagaimana referensi gambar tersebut dengan volume sampah di Jakarta? Sampah setiap hari 6.270 ton. Ton loh ya. Setara dengan 25 kali paus yang beratnya 25 ekor, ya totalnya 25 ekor paus biru ya. Atau beratnya berapa? Tapi totalnya itu tadi 620. 6.270 ton dibagi 25 itu ya. Namanya berapa? Tapi ya nggak rata-rata semua postur sama beratnya kan gitu. Tapi yaitu menggambarkan. Berarti gambar dong, maksudnya menggambarkan dong. Kita lihat dong. Gambar tersebut dapat memberikan gambaran volume sampah di Jakarta. Oke, mungkin ini. B. Gambar tersebut dapat memberikan gambaran volume limbah padat di berbagai tempat. Kok limbah padat sih? Bukan ya, gitu ya. Yang C, gambar tersebut untuk menjelaskan lingkungan laut Jakarta yang tercemar akibat pembuangan sampah. Lingkungan, bukan. Ini kan jumlah, berkaitan dengan jumlah. Ya, bukan pencemarannya atau lingkungan pencemarannya seperti apa. Gambar tersebut untuk menjelaskan bahwa paus biru adalah salah satu binatang yang terkena dampak sampah di daratan. Bukan juga. Ini perumpamaan maksudnya gitu ya, bukan paus biru terdampak gitu. Nah, terus yang E, gambar tersebut menjelaskan perbandingan gambar bahwa semakin banyak paus biru yang terdampak sampah di laut, maka sampah di daratan semakin banyak pula. Yo, iyo sih kalau di logika. Cuman ini enggak disampaikan di infografik. Infografik tahu ya, informasi yang dibuat visual, media visual, biar biar lebih ini ya, agar lebih menarik gitu. Nah, karena prihatin aja mungkin yang menulis adalah orang yang prihatin bahwa literasi di Indonesia itu kurang bagus ya. Bicaranya biar do seneng gambar, biar 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 bicaranya biar seneng membaca, terutama dapat informasi begitu ya. Dibuatlah infografik begitu kurang lebihnya.
lebih asik ya, saya akui lebih asik, lebih lihat seperti ini tuh lebih enak daripada tadi teks yang bergerombol banyak begitu ya. Nah, jawabannya ya jelas bahwa gambar tersebut dapat memberikan gambaran volume sampai di Jakarta. Videonya ya, nggak asik ya, nggak kelihatan. Soal nomor 7, berdasarkan isi teks tersebut, simpulan yang dapat diambil adalah, maaf, salah. Soal nomor 9, cermatilah infografik berikut. Infografik lagi. Eh, Soal nomor 9, menurut data tersebut, kira-kira jawabannya yang mana? Ini gitu ya, enak kan ini? Bisa kelihatan enggak? Semoga bisa ya. Soal nomor 9, menurut data tersebut, sebagian besar guru memperoleh keterampilan menggunakan komputer dengan cara. Dengan cara apa? Kalau dilihat dari gambarnya dengan cara apa? Ini enak nih. Kalau seperti ini. Ya, saya juga suka kalau seperti ini. Belajar secara mandiri. Ya, betul. Iya, belajar secara mandiri ya. Mana? Menurut sebagian besar guru, sumber ketambahan komputer guru, sebagian guru. Belajar mandiri 71%. Oke, soal nomor 10. Menurut infografik tersebut, penggunaan teknologi oleh guru Indonesia belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan belum maksimal. Dibuktikan dengan apa di infografik tersebut? Nah, soal nomor 10. Dibuktikan dengan apa? Ya, A, B, C, D, E. Mana yang paling tepat? Iya, betul. Data yang menunjukkan guru Indonesia yang menggunakan teknologi hanya 20%. Ini. Kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan ya. Oh, guru ternyata guru Indonesia belum maksimal ya dalam penggunaan teknologi. Ini data sumbernya nih, sumbernya di sini ya. Mohon maaf tidak kelihatan ketika saya foto karena nggak punya scan di rumah. Gitu. Jadi jawabannya adalah 20%. C, data yang menunjukkan guru Indonesia yang menggunakan teknologi hanya 20%. Semoga saya masuk dalam itu ya, 20%. Oke, Pak Yuni, sudah jam 20.59. Oke, gimana? Apakah ini soal terakhir aja? Atau mau Banyak cukup nih, ya? ini banyak nih. Termasuk ini. Nah, yang mana Pak aku? Ternyata gajah, begitu ya. Enggak sih, itu cuman ini aja. Eh, Minta waktu 1 menit aja Pak Juni untuk Ya, boleh, silakan. memperlihatkan bentuk soalnya aja canggih. Nah, gini, ini contoh puisi. Ya, kalau puisi nanti seperti ini. Setelah membaca puisi, bagaimana suasana hati, begitu ya. Terus makna dari kata satu jiwa, begitu. Apa gagasan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut, begitu kurang lebihnya. Kemudian ada cerpen juga. Nah, kalau cerpen agak lumayan banyak juga. Kalau ini Makaji ini ambil di ini ya, buku kelas 10. Sama-sama cerita novel sejarah juga sesuai tema juga ada juga. Kemudian eh bentar, negosiasi juga ada. Aduh, banyak sekali. Oke, infografik ada lagi, saya munculkan lagi. Kemudian puisi, infografik. Nah ini nih. Eh, Pilihan ganda ya apa nih? Apa namanya tadi? Benar salah ya. Kutipan novel tersebut menjelaskan baik latar waktu tempat. Nah, nih. Pernyataannya seperti apa? Apakah benar atau salah? Apa salah di sini gitu ya? Disesuaikan benar atau salah. Peristiwa pada keluar tersebut terjadi pada benar atau salah. Begitu ya. Nah, gitu. Lanjut. Sama ini. Nah, ini pilihan jawaban lebih dari satu. Nah, ini kalian bisa milih ini berapa atau semua gitu ya. Itu bisa terjadi. Tapi ya kayaknya enggak sih, tidak semua. Dua, tiga mungkin. Dua gitu ya. Silakan dipilih yang paling
menurut kalian adalah jawaban yang benar. Kemudian ini oke, benar salah lagi kayak gini ya, benar salah gitu ya. Terus nah ini nomor 36 itu saya buat soal di mana soal ini adalah jawaban singkat. Ya nanti bisa pada paragraf kedua penggunaan kata yang tidak baku terhadap pada kalimat tidak baku terhadap pada kalimat. Nah, sedikit cari tuh di situ. Kemudian sama tentu kesalahan penulisan kata di nomor pada kalimat nomor kan tinggal tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jawaban yang singkat sekali gitu. Kalimat yang kurang tepat pada kalimat itu jawaban nomor gitu. Oke, seperti ini nih. Menjodohkan. Ini satu kayak gini gitu ya, tampilan kayak gini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Nah, nanti tinggal dijodohkan saja. Kalau ini terkait dengan adik Simba ya. Adik Simba apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, kira-kira yang sesuai yang seperti apa. Nah, kemungkinan ada uraian. Kalau uraian seperti ini. Jelaskan informasi yang terdapat bagian-bagian berlangsung pertandingan olahraga. Sebutkan game yang sudah pertandingan. Begitu kurang lebihnya. Nah, anakku semuanya terkait dengan soal kita karena sudah waktunya selesai. Closing dulu dari saya. Nanti saya serahkan ke Pak Yuni. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini ya bukan hanya untuk menghadapi ujian nanti, tapi juga bisa menjadi bekal ya untuk kehidupan sehari-hari. Ingatlah belajar ingatlah belajar itu apa, bahasa itu berarti belajar berpikir, bisa berkomunikasi dan belajar menghargai ilmu. Itu kelebihannya. Jangan lupa setelah kegiatan ini teruslah berlatih, mau membaca, semangat membaca, dan banyak-banyak mengerjakan latihan. Ya, nanti kita akan susun soal-soal yang seperti tadi. Nanti kita masing-masing guru di kelas 12 akan menyampaikan kepada kalian semua. Teruslah gigih dalam meraih masa depan ya. Bapak percaya dengan usaha dan doa kalian semua bisa meraih hasil yang baik begitu. Sebelum saya akhiri, pergi ke taman melihat bunga, indah nian harum baunya. Belajarlah tekun, janganlah lupa, sukses menanti di depan mata. Makan siang dengan pepes ikan, jangan lupa minum es jeruk segar. Teruslah semangat dalam pelajaran, raih prestasi, jadi anak yang pintar. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan pernah ragu untuk bertanya jika ada kesulitan. Nah, sayang sekali waktunya cuman eh, segitu, harusnya lebih banyak lagi, tapi ya sudahlah, kita lanjutkan di kelas besok. Begitu, Bapak Yuni, layar sepenuhnya saya serahkan ke jenengan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas pemaparan materinya. Bagaimana anak-anak? Apakah setelah ini semakin semangat untuk mengikuti TKA Bahasa Indonesia? Kayaknya lemes malahan, Pak. Lemes ya? Ya, seperti tadi kata Pak Arief, inti dari TKA Bahasa Indonesia itu adalah membaca ya. Jadi mustahil kalian bisa menjawab tanpa membaca gitu ya. Iya, Kecuali betul. menjawabnya asal-asalan ya. Nah, ini sebagai sarana juga untuk melatih kita literasi, kemudian berpikir kritis juga. Jadi diharapkan melalui TKA Bahasa Indonesia ini kemampuan literasi dan berpikir kritisnya juga meningkat. Oke, sebelum saya tutup, ada presensi saya bagi di dalam chat. On cam, is on cam. Oh, pada on cam ya. Mau di screenshot Pak ya nih. Mau pada foto Ya Pak ya. Pak, sudah on cam Oke. loh Pak. Belum. Ayo guys. Ayo Loh, ini foto. saya Ayo nggak Pak Arif, foto bisa, Pak Pak. Arif. Pak Arif, foto Pak Arif. Pak Arif ganteng. Ya Allah, Pak Arif. amin. Ya Allah, doanya terima kasih. Kameranya nggak bisa, Mas. Mas Zulfa Katanya ubanget, katanya Mas. nggak bisa. Mas Zulfa Milet ganteng Pak Arif, banget, Pak Mas. Arif.
Ya, dulu, Pak. ya. Pak, es dulu, Es Pak. dulu, Pak. Es dulu, Pak. Es Es dulu. dulu, es dulu. Parip lagi pilek itu. Bapak Aku pulang. aja kalau salah Pak, dibilang. es dulu, Pak. Ayo, Pak. Es dulu, Pak. Es dulu. Betul sih. Kenapa Pak Arif? Alip gundul. Mas Vino. Jeruknya lo. Es Es dulu, es dulu, dulu. es dulu. Eh, Arifin. Wisnu. Apa lebih ngentot ya? Wibu. Oke, cukup 3 halaman saja karena halaman 4 dan berikutnya tidak menyalakan lampu merah. Ada wibu lari ada wibu. Oke, misalnya nanti Foto, Pak. anak-anak Ada Wisnu lari. pengen tanya-tanya Arifin. mengenai negara bahasa Indonesia, bisa Arifin. menghubungi Wisnu. atau bisa menghubungi guru bahasa Indonesia yang mengajar di sekolah kalian. Bagus. Ganti, Mas. Oke. Ganti, Mas. Karena waktu sudah Siswanto. dari Butuh jam 9, sekian dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila Bagus. dalam melaksanakan kegiatan webinar kali ini Bagus Siswanto. Wisnu Krisna. selamat malam, ketemu lagi besok di sekolah, terus semangat untuk belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Arif. Waalaikumsalam. Ini. Waalaikumsalam.